Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan benaran Kang Mas. Cak, mohon maaf kalau lama IWB nggak upload video baik mengenai motor, tentang MotoGP atau apapun itu, karena IWB baru nyampe kemarin dari Manado, Cak. Kita touring Manado dan wah ternyata indah banget, Cak. Manado luar biasa. Jadi matur nuwun buat teman-teman Manado, khususnya Honda Daya Manado yang jadi teman luar biasa di sana. Kita touring dan indah banget di Bunaken dan lain sebagainya. Sekarang IWB ingin bahas mengenai MotoGP Sepang Clash. Ini request sampai kenceng banget ya mengenai ini supaya IWB memberikan reaction atau memberikan opini dan juga ya analisa kita seperti apa. Setelah beberapa momen, beberapa hal hidden, tersembunyi yang akhirnya dibuka oleh Liberty Media. Kita katakan memang ini Liberty Media, kerjanya Liberty Media nih, supaya MotoGP kembali naik lagi dengan mendompleng nama Rossi, seperti yang demikian. Kalau kita lihat secara gamblang, di sini IWB jadi menemukan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita share. Apakah betul Marquez sepolos itu? Itu yang ingin IWB tekankan di sini, Cak. Apakah betul Marc Marquez yang saat itu masih muda belia, sepolos itu, tidak ada misi apapun? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Rossi memang sengaja menendang Marquez? Ataukah itu nggak sengaja Marquez jatuh dan itu di luar kontrol Rossi? Tentu, Cak, semuanya kita akan beberkan kesampaian. Based on semua data, bukan data mungkin lebih ke gambar ya, data pernah IWB bongkar kesampaian, bahwa memang Marquez lap time-nya agak aneh. Saat itu kita menemukan ya pergerakannya cukup aneh. Dan ingat, Cak, Honda saat itu memang pada kondisi yang suffering di awal musim. Karena RCV di awal musim sangat sulit mendapatkan traksi ban depan. Dan memang di masa lalu teman-teman, Bridgestone yang menjadi supplier ban very strong di bagian front end-nya. Akan tetapi kekuatan front end itu di awal-awal seri saat itu ya, awal musim 2015, Honda suffering. Sehingga makanya ya teman-teman, Marquez tidak juara dunia saat itu, tapi ingat, Honda very strong pada paruh musim kedua. Kita akan beberkan fakta, data, analisa IWB, kenapa akhirnya kita mendapatkan beberapa konfirmasi. Saya intip saja gambaran IWB yang jelas ya, peristiwa-peristiwa dari video yang di-share oleh Dorna atau Liberty Media, dan ini dia, Cak, penjabaran IWB buat sampean khusus, Cak. Sampean intip di sini, Kang Mas. Sampean tahu sendiri MotoGP telah merilis sebuah video yang pro kontra pastinya, Cak. Jadi video ini memang juga mendapatkan kritikan dari Pecco Bagnaia, Sepang Clash. Nanti kita akan bahas ya kenapa dikritik. Dan 10 tahun telah berlalu, teman-teman, IWB akan menjabarkan satu persatu kejadian atau momen yang memang sangat bersejarah. Ini akan diingat selalu oleh para fans MotoGP. Dan Sepang Clash ini memberikan gambaran ke kita semuanya apa yang terjadi pada saat dulu 2015. Dan dari sini pula IWB bisa melihat apa yang terjadi secara gamblang setelah akhirnya Dorna bersama dengan Liberty Media merilis video detik-detik bagaimana Sepang Clash 2015. Nah, teman-teman, yang pertama ada Sepang Clash ini, kita akan melihat sebuah opening, judul, title Sepang Clash 10 Years On, dan di sini kita akan lihat bagaimana saat itu, di hari itu, di mana momen ini adalah momen penting. Marc Marquez masih happy sekali dan juga Valentino Rossi datang pada saat press conference. Ini adalah press conference Sepang Malaysia, jadi setelah Australia. Dan kita lihat Marquez yang happy, datang teman-teman semuanya di hari, nah ini dia, Cak, hari Kamis press conference 2015. Dan setelah Marquez yang datang ke ruangan press conference ya, Valentino Rossi ya datang dengan sedikit berlari, Cak. Sepertinya agak telat teman-teman semuanya. Dan ini adalah detik-detik momen di mana akhirnya Rossi akan membuat sejarah. Sebab kenapa tuduhan yang sangat keras, walaupun halus ya teman-teman, tapi tuduhannya keras bahwa Marquez adalah biang keladi semuanya. Marquez sudah memiliki misi untuk mencoba menggagalkan dia juara dunia. Ini, Cak. Next, di sini dia. Masih ada perbincangan, masih ada conversation antara Marquez dan Rossi, ringan sekali. Dan di sebelahnya kita lihat, Cak, ada Jorge Lorenzo yang santai sekali di sana. Ini adalah pernyataan. Ya, ini sekarang ya, dia memberikan komentar bahwa 2015 adalah sebuah momen di mana Rossi merasa juara dunia di depan mata dan dia menjadi pembunuh. Itu kata Lorenzo. Artinya memang Rossi sudah sangat bernafsu untuk juara dunia, membuat dia menjadi sosok yang memang killer ya, bahasa dari Lorenzo. Nextnya adalah, ini adalah sebuah momen bersejarah. Ekspresi Marquez, kita lihat di sini ya, dan juga ekspresi Rossi yang memberikan pernyataan ke media, di depan media semuanya, Cak, bahwa Rossi secara tegas dan sangat yakin ini adalah sebuah pernyataan di depan media yang
seperti membuat Marquez juga agak kaget. Walaupun Marquez juga kelihatan di sini mukanya kayak, wow ini kok bisa seperti ini gitu ya mungkin ya Cak ya. Kalau kita lihat, tapi nggak yang murni pula gitu ya. Kita akan bahas nantinya. Nah, di sini Rossi menyatakan bahwa sangat jelas dia banyak mempermainkan atau bermain dengan kami. Jadi ini adalah sebuah pernyataan memiliki korelasi dengan race Australia, Cak. Di mana tim dari Rossi sudah merasakan itu pada saat di paddock melihat detik-detik race Australia, di mana tim ini Rossi sudah merasakan bahwa ada sesuatu dengan Marquez. Dia melakukannya dengan sengaja. Artinya pengamatan dari tim Rossi, ya, ada Ucio juga di sini. Sepertinya memang Marquez menahan Valentino Rossi. Itu yang dikatakan oleh tim dari Rossi di Australia ini. Dan artinya memang dari timnya Rossi ini sudah memiliki asumsi dan pengamatan ataupun keyakinan yang mengarah pada Valentino Rossi ditahan oleh Marc Marquez. Next, lihat nih ya. Jadi teman-teman, pada saat itu di Australia memang posisinya kalau kita perhatikan Marc Marquez ini sudah bisa overtake Lorenzo. Tapi memang Cak, sebelum ini ya, kita lihat ada perjuangan Marquez untuk mencoba fight ke depan. Jadi ada beberapa informasi dan juga keyakinan bahwa Marquez saat itu sengaja menahan ritme balapan. Apa yang dilakukan Marquez ini memang sengaja untuk menahan Valentino Rossi. Ritmenya agar Rossi nggak bisa mendekati Lorenzo dan kemudian Iannone bisa mendekati Rossi. Memang ritmenya diperlambat oleh Marquez. Misinya berhasil, Marc Marquez bisa overtake Lorenzo. Dan Lorenzo pun akhirnya finish kedua. Tapi sayang sekali karena Iannone berhasil overtake Rossi, akhirnya Rossi terlempar dari podium. Dan pada akhirnya pula Marc Marquez juara dan Iannone berhasil menempati posisi podium 3 dan Rossi terlempar dari sana. Nah, yang menarik Cak, ini adalah momen kunci. Nah ini dia Cak. Ini adalah momen kunci di mana akhirnya bisa kita simpulkan bahwa Rossi pada Australia ini belum merasakan apapun. Kenapa? Lihat Cak, Rossi dan Marc masih berjabat tangan dan mereka fan-fan aja. Jadi masih rukun lah bahasanya Cak. Lihat nih, jadi ada semacam respect antara para pembalap dan keduanya pun berjabat tangan. Ini clear sekali bahwa ternyata Australia, Rossi belum memiliki atau otaknya nih Cak, bahasanya pikiran itu masih bersih lah. Belum ada pikiran atau tuduhan ataupun kecurigaan yang aneh-aneh yang mengarah pada Marc Marquez membantu Lorenzo. Nah, tapi masalahnya adalah ketika masuk pit, ini dia Cak, kita sayangkan lah intinya menjadi salah satu kunci. Akhirnya secara mental Rossi pun marah, secara pikiran pun dia sudah nggak bisa bersih gara-gara di sini Cak. Pada saat masuk ke pit setelah Australia, ini dia yang sangat IWP sayangkan. Timnya sendiri justru memprovokasi Rossi. Seharusnya memang keep silent aja. Karena kenapa? Seandainya memang mereka menemukan indikasi Marc Marquez sengaja memperlambat Rossi, harusnya nggak usah di-share ke Valentino Rossi. Karena ini akan mempengaruhi secara mentalitas, psikologis, dan itu akan berpengaruh pada saat race. Nah ini dia. Jadi kata-kata ini bukan Rossi ya teman-teman. Ini kata-kata dari tim. Ya kalau kita lihat di videonya ya. Dia seperti sengaja sepanjang race menahanmu. Itu intinya. Lihat nih, Rossi seperti kayak bingung dia. Dia masih berpikir gitu Cak. Kalau kita lihat matanya itu masih berpikir, memperhatikan. Dan ada pernyataan dari tim Rossi yang memberikan penegasan bahwa setiap kali dia ada di depanmu, dia selalu melambat. Di sini kita lihat Valentino Rossi masih kayak nggak percaya. Teman-teman lihat mukanya seperti ini ya. Mukanya kayak, masa sih gitu ya. Ini kata-kata, setiap kali dia di depanmu dia melambat. Rossi kayak, masa sih gitu. Nah, di sini kata dia adalah, saya tidak dapat mempercayainya. Rossi akhirnya mempertanyakan kembali, bener gak sih dia duel denganku karena dia ingin aku kalah? Rossi sendiri mulai ke distract nih, atau mulai terganggu, atau mulai berpikir nih, atas pernyataan dari timnya sendiri yang meracuninya. Nah ini sini Cak kita lihat. Dan kata timnya adalah, apakah kamu ingin bertaruh? Taruhan gak? Apa yang kita katakan benar atau enggak? Di sini Cak yang ibu sayangkan sekali ya. Jadi ini berkaitan dengan pernyataan Rossi setelahnya. Jadi ini teman-teman, ini kan race di Australia nih. Behind the scene-nya Cak. Dan akhirnya Rossi memutuskan di Sepang Malaysia dia memberikan pernyataan tersebut. Artinya apa? Ya IWP katakan sepertinya setelah ini Cak, ada meeting lah sama timnya. Tim dari Rossi itu menunjukkan rekaman. Dan ternyata Valentino Rossi mempercayai itu. Dan dia melihat secara ritme, secara speed. Memang sepertinya Marquez bermain-main. Nanti IWP akan share ke sampean. Kok bisa Marquez seperti itu dan apakah betul itu memungkinkan? Kita akan share ke sampean semuanya ya. Nah disinilah akhirnya press conference semuanya meledak Cak. Jadi sasarannya bukan hanya memenangkan perlombaan, itu kata Rossi. Jadi Rossi
di Sepang Malaysia. Setelah tadi cuplikan di Australia, sekarang di Sepang Malaysia, akhirnya memutuskan dengan berat hati bahwa dia sangat yakin Marquez melakukan sesuatu yang mana Marquez membantu Lorenzo untuk juara dunia. Jadi menghalangi Valentino Rossi untuk juara. Jadi itu kata-kata Rossi ya, untuk membantu Lorenzo melaju lebih jauh. Artinya ya itu tadi ya. Dan Rossi mengatakan bahwa Phillip Islands sangat jelas ya. Jadi gara-gara pernyataan timnya tadi, Rossi jadi berasumsi demikian dan percaya. Dan di sini tawa Marquez. Apakah tawa Marquez ini adalah tawa yang polos? Enggak, Cak. Kalau dari opini IWB, mohon maaf nih kalau sama nggak setuju nggak apa-apa. Tapi dari opini IWB, teman-teman, ini adalah ekspresi yang kita tangkap seperti memang demikian. Yang tahu hanya Marquez tentunya, Cak. Tapi tentu kita juga menganalisa dari beberapa data yang pernah IWB share sebelumnya. Memang lap time Marquez ini agak aneh. Sebelumnya kita tangkap demikian. Dan ini adalah sebuah tawa, sebuah senyum, getir ya teman-teman. Tapi bukan senyum yang ibaratnya marah atau apa, tapi dia seperti memang mengakui hal itu. Sepertinya ya kalau kita lihat ya. Tawanya tawa, ya tahu lah ya, IWB nggak bisa terangkan. Dan next kita lihat. Jadi menurut informasi Rossi, Jorge memiliki pendukung baru yakni Mark. Itu kata Valentino. Ya, apakah kamu membantu Lorenzo memenangkan race? Nah itu pernyataannya. Jawaban Marquez tegas, tentu saja tidak. Of course not ya. Jika saya ingin membantu Lorenzo, kata dia, saya tidak akan menyalipnya di putaran terakhir di Phillip Island. Memang saat itu Lorenzo dipaksa kedua dan Rossi terlempar dari podium. IWB juga merasa bahwa Marquez ini terlalu over. Kalau dari kacamata pribadi IWB saat itu, di tahun 2015 pada saat race melawan Rossi, selalu cukup keras. Lihat rekamannya ya teman-teman, tidak clean banget Marquez nyalip Rossi. Justru dia seperti kayak cenderung menghantam. Ini dia yang di Argentina dan memang ini adalah beberapa cuplikan di mana kita perhatikan betapa kerasnya pertarungan Rossi dan Marquez saat itu. Dia selalu seperti ini, kata Rossi ya, informasi demikian. Dia menabrakku dengan roda depannya, itu kata Rossi. Jadi memang keyakinan dia adalah menabrak Rossi dengan ban depan Marquez. Jadi asumsi dari Rossi adalah memang sengaja nih, seperti ingin ditabrakin gitu lah ya, kira-kira teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga ada sempat momen ya di mana Rossi akhirnya juga pernah shortcut ya teman-teman di Asen. Dan kalau kita lihat di sini Marquez juga terima, apakah sekarang diperbolehkan mengambil shortcut, katanya Marc Marquez saat itu. Memang panas saat itu, Cak, 2015. Jauh ya sebelum pernyataan Valentino Rossi di Sepang Malaysia. Karena ini memang middle of the year ya teman-teman. Nah jadi lihat nih lirikan dari Uchiyo. Pernyataan Marquez ini menjadi perhatian mereka. Yang finalnya pada saat sebelum race, dan Rossi menekankan kembali lagi, saya harapkan semua pembalap melakukan balapannya sendiri. Ini adalah salah satu pernyataan yang ditujukan untuk Marc Marquez. Apakah Marquez peduli? Nah ini yang menarik, Cak. Pada saat itu, katanya Marquez, kami akan mencoba menekan dengan baik dan berjuang untuk kemenangan, kata Marquez, karena dia start kedua dan pace-nya cukup bagus. Dan katanya Marquez, tapi dia yakin Valentino dan Jorge akan sangat kuat. Nah teman-teman ini dia, Cak, yang menjadi kunci dari juru kunci di mana pada lap kedua pada saat race dimulai start Sepang Malaysia, akhirnya Lorenzo mampu overtake Valentino Rossi. Posisinya adalah Dani Pedrosa, Marquez dan Rossi, kemudian Lorenzo. Di belakangnya ada Andrea Iannone. Sorry, ini Dovizioso ya teman-teman. Setelah Lorenzo overtake, Uchiyo menyatakan tenang-tenang, masih 20 lap lagi. Sorry, masih 18 lap lagi. Dan yang menarik teman-teman ini dia yang menjadi perhatian IWB pada saat Lorenzo berhasil overtake Rossi dan berada di posisi ketiga di belakang Marc Marquez. Hernandez menginstruksikan kepada tim HRC untuk menuliskan atau memberikan informasi ini kepada Marquez. Ini yang dilakukan ya, dan ini, Cak, yang paling mencolok ya dari perhatian IWB. Ingat, Marquez adalah pembalap yang sangat minim kesalahan, minim problem pada saat itu ya, pada saat menggunakan Honda di 2015. Itu luar biasa. Jadi kalau dari kacamata IWB memang saat itu pada paruh kedua musim HRC bangkit, Honda bangkit dan motornya luar biasa kencang sebenarnya, Cak. Nah, di sini Kang Mas, Marc Marquez pada lap ketiga setelah diinformasikan. Nah, ya, jadi setelah diinformasikan bahwa Lorenzo di belakangnya, di sini IWB cukup surprise karena Marquez melebar di tikungan 4, tapi entah kenapa melebarnya itu dari kacamata pribadi IWB ya.
ini too much ya, sekelas skill Marquez ya, dengan kondisi yang memang motornya bagus. Benchmark kita adalah Pedrosa yang sama-sama menggunakan RCV, dan Marquez adalah pembalap yang bagus dengan motor yang bagus, Cak. Tapi di sini Marquez melebar tikungan 4, dan inilah yang menjadi kunci dan juga biang perbincangan saat itu. Kebetulan IWP saat itu kan komentator MotoGP di Trans 7, Cak. Memang jujur ya, kita melihat dari kacamata netral, saat itu cukup aneh bagi IWP, di mana Marquez melebar dan kecepatannya juga drop. Kemudian dia seperti memberikan jalan kepada Lorenzo pada tikungan 4 tersebut ya. Jadi memang ada beberapa analisa Marquez salah mengerem, kemudian juga Marquez salah kalkulasi. Tapi ingat Mas, ini adalah Marc Marquez yang menggunakan motor RCV yang sangat sempurna saat itu di Sepang, Malaysia. 2015 saat itu paruh kedua Honda memang bangkit, Cak. Nah, di sini Kang Mas posisinya adalah setelahnya ya, Lorenzo, Marquez, dan akhirnya seperti yang sudah kita tebak, Marquez berada di posisi 3 dan Rossi keempat saat itu, Cak. Nah, jadi ini dia yang menjadi akhirnya menjadi perbincangan hingga sekarang, di mana Rossi dan Marquez benar-benar cucuk-cucukan Kang Mas ya. Jadi saling tempel. Dan Rossi berusaha keras untuk menyalip Marquez tapi nggak dikasih jalan. Seperti ini ya. Jadi beberapa kali tusuk-tusukan. Dan ketika Rossi setelah overtake dicoba lagi, ternyata Marquez juga menusuk lagi. Ini hal yang wajar sebenarnya. Ini adalah racing. Tapi memang ketika Valentino Rossi sendiri ya sudah dirasuki dengan kecurigaan. Sudah diracuni oleh timnya sendiri dengan berbagai informasi yang akhirnya dia yakin Marquez memang sengaja, dan Marquez secara mental memang bukanlah pembalap yang gampang down, Cak. Rossi kan selama ini kan sering banget ya perang psikologis, tapi memang Marquez nggak peduli. Marquez adalah pembalap yang menurut kita sendiri soal mental dia memang satu-satunya pembalap yang nggak down ketika dihantam oleh Valentino Rossi. Jadi Marquez menusuk lagi, kemudian kembali Rossi menusuk, jadi overtake, saling overtake, dan time by time akhirnya Rossi pun ya ketinggalan, Cak. Karena Lorenzo semakin ke depan, karena ada pertarungan, ini membuat pace-nya menurun dengan drastis. Dan di sini lihat nih, para tim Yamaha ya mengatakan ya, ini komentatornya berharap sekali Valentino Rossi menang, dan mereka tegang sekali karena memang pertunjukan di depan mata, apalagi dalam press conference Rossi sudah mengatakan Marquez sengaja menahannya, dan itu di depan mata mereka terjadi lagi. Ya, teman-teman di sana juga ada Pecco Bagnaia menjadi saksi bagaimana masternya atau gurunya sedang berjuang untuk meraih juara dunia. Pertarungan tersebut Rossi sudah tidak lagi bisa berpikir tenang. Rossi manuvernya sudah agak serampangan ya. Ada 2 kali dia hampir crash pada saat mencoba untuk overtake kembali Marc Marquez. Dan di sini kita lihat ketegangan dari tim Rossi yang menghimbau Rossi tenang, tetap tenang katanya, tetap tenang. Dan ini dia, Cak, Marquez juga ngotot, sangat ngotot. Apakah salah? Ya nggak salah, Cak. Tapi memang jujur kita lihat ya, malah bukannya makin mengendor, tapi makin menjadi nih, Cak. Jadi pada saat overtake ini pun kita lihat Marquez menekan dengan sangat agresif dan memaksa Rossi melebar ke kanan. Dan di sini kita lihat Rossi mencoba kembali pertarungan yang memang keras banget, Cak, di sini. Dan ini dia kata dari tim, ini adalah berlebihan. Karena memang manuver Marquez jujur saat itu kita juga lihat langsung ya teman-teman. Walaupun sekarang diputar ulang ya, tapi kita juga IWB sendiri cukup surprise bagaimana sekelas Marquez yang kita lihat tidak mengendorkan, bahkan sangat agresif. Mencoba bahkan menghantam pun akan dilakukan oleh Marquez. Dan kata tim pada saat menonton itu, ini terlalu berlebihan. Ini terlalu berlebihan kata mereka ya. Dan di sini Rossi mengerem keras teman-teman pada lap kelima ya. Marquez juga masih berusaha mengerem keras. Di saat itu Lorenzo dan Pedrosa sudah hilang, Cak, ke depan. Dan ini dia, Rossi ya kemudian overtake dengan kecepatan tinggi, tapi karena memang Marquez tidak memberikan ruang, Marquez terus menekan juga sampai timnya mengatakan aku kehilangan kata-kata. Saking frustasinya nih timnya dengan manuver Marquez. Dan teman-teman lihat Uchiho memberikan informasi Vale tetap fokus karena memang di sini kita lihat Vale sudah nggak fokus, Cak. Jadi kayak hampir slide, hampir jatuh berkali-kali. Dan ini dia momentum di mana akhirnya lap ke-6 dari 20 lap ini Rossi sudah nggak bisa menahan diri, Cak. Kita lihat manuvernya. Dia overtake Marquez dari dalam, belokkan ke kanan.
dan sudah menoleh ke belakang. Jadi ingat Cak, saat itu Rossi berusia 36 tahun Cak. Sekarang atau tidak sama sekali dalam arti untuk juara dunia, dan itu kesempatan dia dan unggul 11 poin dari Lorenzo saat itu. Dan teman-teman ternyata justru Marquez semakin menjadi setelah dikatakan begitu. Maksudnya dikasih isyarat, tikungan 14 Marquez kembali overtake. Dan uniknya teman-teman di sini Cak, ya. Uniknya setelah overtake, Rossi overtake kembali, tapi Marquez juga kembali lagi. Akhirnya Rossi tidak benar-benar mampu menguasai dirinya. Rossi melihat Marquez sudah ada kekesalan juga dari tim Rossi, dorong dia keluar. Jadi kakinya memang mekar dia, tidak lagi ditangki mas. Bagaimana kaki Rossi yang akhirnya bisa kita lihat tidak lagi. Nah ini dia, udah mekar ya ini Cak. Kelihatan nggak sampean? Udah mekar ya. Kita lihat. Yes, ini dia. Nah, oke. Kelihatan ya, dia udah mekar ya. Jadi posisi dia memang menendang ke samping. Jadi memang sengaja kayak menendang ke samping. Kalau pada normal, ini dia posisi normal ya teman-teman. Jadi dia di siku sama dengkul ya, posisi kalau dilihat dari atas atau dari udara. Tapi pada saat Marquez crash, posisinya tuh udah lagi nggak di siku ya. Nggak sejajar sama siku dengkulnya. Tapi dia, nah keluar dia. Oke. Jadi kayak menyamping dia, nendangnya menyamping. Jadi kaki masih di footstep Cak, tapi menendang ke samping, kayak disodok gitu. Jadi kayak dimekarin tuh dan, nah ya kan posisi dari dengkul Rossi dan ini siku Rossi. Nah dari sini. Kita lihat ya. Oke. Yes, mekar sekali teman-teman. Dan bam. Jatuh. Dan apa kata Rossi? Setelah apa yang terjadi, aku kehilangan konsentrasi. Rossi mengaku itu teman-teman. Ya. Aku tidak bisa mengendarainya. Jadi memang sudah nggak bisa fokus nih. Balap motor karena dia udah emosi. Karena dia udah merasa bahwa setiap gerakan dia sengaja ditahan Marquez. Dan kata-kata Rossi yang ikonik juga adalah aku hanya ingin membunuhnya. Marquez dengan lantang nyindir ketegas bahwa tendangan yang bagus, itu kata-kata Marquez. Nah ya, sekarang sudah jelas padang jinglang mas. Jadi teman-teman kalau sampean bertanya ke Iwan Benaran, Cak ini salah Rossi dong, ini salah Marquez dong. Teman-teman kita harus melihat semuanya dari awal hingga akhir. Dan Ibu sudah beberkan seperti apa skenario yang terjadi di sana, Cak. Drama yang terjadi di sana. Bahwa Marquez dari opini pribadi IWB memang tidak sepolos itu, Cak. Maksudnya, Cak IWB, teman-teman, kita harus tahu bahwa Marquez adalah talenta luar biasa. Mark adalah pembalap muda yang ambisius. Saat itu dia hanya berpikir menang dan menang. Dan Marquez tahu, Cak, lawan terberat dia untuk menjadi best of the best MotoGP rider adalah Valentino Rossi. Jadi sebenarnya bukan masalah dia membantu Lorenzo, enggak Cak. Siapapun yang di depan, siapapun yang bisa mengalahkan Rossi, dia akan bantu. Jadi apakah itu Dovizioso mungkin, Iannone mungkin, itu akan dibantu Cak. I'm sure, sangat yakin bahwa Marquez memang memiliki tujuan menahan Valentino Rossi. Itu yang menjadi keyakinan IWB dari, bisa tekankan sampai 2015 memang Honda suffering di awal musim. Tapi pada paruh kedua musim, Marquez very strong. Dan itu memungkinkan Mark bermain-main dengan Valentino Rossi, bermain-main dengan Yamaha. Secara poin sudah kalah jauh. Makanya dia harus memilih siapa yang harus juara dunia nih. Apakah Rossi atau Lorenzo? Itu hanya pilihan, Cak. Itu analisa IWB. Sekali lagi, kalau sampai nggak setuju, ora popo Kang Mas. Ya, IWB memiliki keyakinan bahwa memang Marquez sengaja untuk mencegah Rossi juara dunia. Itu adalah ambisi dia, itu adalah salah satu cara dia untuk mengalahkan Rossi secara record. Dan dari kacamata IWB, itu berhasil. Masalahnya adalah Rossi dan timnya, khususnya timnya ini nggak pinter. Seharusnya teman-teman kalau memang tahu Marc Marquez melakukan itu, dipendem aja. Sebab ketenangan hati pembalap itu penting. Ya, jadi Ucio harusnya dan teman-temannya itu yang tadi komentar di pedok yang mengatakan bahwa kamu ditahan oleh Marquez, kamu sengaja coba dijegal Marquez, itu nggak usah diucapkan. Karena Rossi pastinya bakal emosi. Rossi bakal nggak tenang dan terjadilah sebuah insiden yang luar biasa tak terlupakan karena Rossi ingin membunuh Marquez. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Marquez karena dia merasa bahwa Marquez memang kurang ajar. Marquez, Cak, ini adalah pembalap yang memang mentalnya hebat banget, talentanya luar biasa. Jadi dia bukan pembalap yang gampang jatuh mentalnya, Cak. Mau ada pesaing war, pembalap yang tidak pernah terpengaruh di sana. Makanya tim dari Rossi lebih bijak, tidak usah menceritakan ke Rossi sehingga Rossi yang bermodal 11 poin
Kalau tahu ya Rossi Cak di Sepang itu tenang, dia finish keempat aja, masih sangat terbuka di bisa juara dunia di Valencia. Karena dia masih memiliki keunggulan yang cukup ya untuk mencoba attacking Lorenzo. Teman-teman, jadi kalau dari kacamata IWB, sangat yakin sekali juga semua yang IWB sudah sodorkan ke sampean, Rossi memang menendang Marquez. Jadi Marquez sengaja, yaitu betul dari kacamata pribadi IWB. Dan yang kedua adalah Rossi menendang Marquez itu memang 100% IWB sangat yakin setelah melihat tadi. Jadi kalau bilang, Rossi nggak sengaja, itu mah jatuh sendiri kesenggol. Nggak mas, itu memang tendangan dari Rossi. Rossi fix 100% nendang Marquez. Dan IWB sangat yakin pula Marquez memang mempermainkan Rossi. Dan sengaja, sebab kenapa? Tidak ada pilihan lain. Karena paruh kedua musim Marquez very strong tapi sudah telat. Poinnya sudah kalah jauh dibandingkan dengan Rossi serta Lorenzo. Opsinya adalah siapa yang akan dipersilahkan juara dunia dan Marquez memilih Rossi jangan sampai juara dunia. Sebab itu akan membuat dia makin berat untuk menyalip Valentino Rossi. Itu dari kacamata pribadi IWB. Jadi teman-teman, itu mas kesimpulan dari semuanya. Opini IWB, sekarang sama komen di bawah. Kira-kira sama setuju nggak dengan opini IWB? Apakah sampai setuju atau enggak? Sama komen di bawah. Yang pasti pembalap seperti Marquez memang luar biasa, mentalnya sangat kuat, dia orangnya strateginya smart sekali, ya talentanya luar biasa. Walaupun ada yang mengatakan itu licik dan sebagainya, ya monggo saja karena memang opini orang masing-masing. Fans Rossi pasti mengatakan demikian, ataupun mungkin kalau fans Marquez pasti mengatakan nggak demikian. Tapi juga kalau ada yang mengatakan Rossi tidak menendang, IWB nggak setuju, 100% dia nendang. Jadi itulah yang terjadi teman-teman. Ya, sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekandes.